pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ditanya apa jawabnya? Pagi. Yes. Ulang lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes. Berapa kok? 3. Itu ada berapa tadi? 2. Ulang lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Silakan duduknya dirapikan. Silakan duduknya dirapikan. Apa pelajaran kita hari ini? Matematika sama. Oke, kita belajar hikmah dulu. Silakan keluarkan. Ya, sebelum masuk pelajaran, ada teman kita yang tidak datang? Mana dia? Silakan Jibril pindah ke depan. Nah, jadi sekarang kita belajar. Silakan keluarkan. Terakhir pelajaran IPA kita sampai di mana? Silakan buka buku yang terakhir, pelajaran sampai di mana? Ini dia. Enam. Oke. Silakan buka bab 6. Tentang apa bab 6 tuh? Apa? Tentang Indonesia kaya budaya. Nah, coba lihat gambarnya di bab 6 tuh. Ada apa gambarnya di sana? Ada orang, ada pelaminan. Tahu loh pelaminan ya? Nah, pelaminan tuh berarti sedang apa dia tuh? Hah? Sedang balik. Jadi pelaminan itu tempat apa tuh? Pak Ika? Tahu pelaminan, tapi gunanya untuk apa? Tidak tahu. Untuk duduk pengantin. Itu pelaminan tuh. Tempat duduk pengantin. Coba tengok di sana. Ada berapa orang di sana? Ada 4 orang. Nah, berapa orang laki-laki di sana? Ada 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, coba tengok dulu siapa yang bicara di sana. Nah, perempuan apa katanya? Agar kamu terlihat berbeda hari ini, kelihatan lebih rapi. Terus apa dijawab? Lalu terus apa dijawabnya?
baju batik itu khas dari Indonesia. Nah punya Minangkabau sih batik itu. Kayak misalnya kayak mana? Kalau ke makan tadi. Nah, jadi di situ ada gambar pelaminan. Dia berlatar belakang pelaminan. Pelaminan untuk apa? Untuk pesta pernikahan. Nah, di judulnya Indonesiaku Kaya Budaya. Apa yang dapat di judulnya sini? Apa yang disampaikan oleh judulnya itu? Bilal, nak rombak-rombak. Lu kan hati itu lo Bilal. Nah, apa yang dikatakan oleh judulnya dulu? Indonesia mempunyai bermacam budaya, keberagam budaya. Nah, contoh budayanya. Contoh batik tadi. Di Masih ada batik. Nah, batik dari Minang, dari Medan, dari Jawa, dari Sulawesi ada batik. Jadi semua Indonesia mempunyai batik. Jadi baju batik ini ciri khasnya Indonesia. Ada di Malaysia baju batik, Pak? Ada. Nah, mari kita lanjut. Jadi batik adalah salah satu budaya Indonesia. Nah, pada mulanya kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun-temurun. Nah, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali bersama dari batik. Dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Nah, jadi batik itu motifnya tidak asal-asalan, tidak gigi bungu, tidak bebek. Itu ada ciri khasnya. Nah, contohnya kalau di Minang kira-kira motif ciri khas orang Minang. Contohnya motif ciri khas orang Minang. Contohnya kakak di rumah gadang tuh ada ukiran-ukiran kan? Pernah ke rumah gadang? Pernah. Gadang cekumbua tuh dari bukit tinggi. Ada enggak di dinding-dindingnya tuh ukiran-ukiran? Ada pernah lihat? Ada. Kira-kira aku bantu. Anak Pak, bentar ya, menunggu ya. Ini kan pelajarannya ya. Ini kerjaan Bapak nih. Mudah-mudahan nanti ini terakhir nih. Kegiatan ini. Sedikit. Suaranya tolong suaranya. Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Pak Dal. Pada hari ini alhamdulillah hadir pada kegiatan siang pada hari ini. Dan juga saya hormati Pak Ade, pada kelas 4 ya. Jadi pada hari ini kami ucapkan selaku jadi syukur yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan rahmat dan kurnia kepada semua yang hadir dalam kegiatan bagi ilmu kegiatan Indonesia ceramah. Salam dari Pak Rasul kita Rasul kita yang terima dan
Baik, pada hari ini mungkin mungkin langsung saja kegiatan kita pada hari ini seperti apa yang kita kegiatan CGP pada hari ini dan kegiatan observasi. Jadi sebelumnya kita membuka kegiatan proses pembelajaran, kita perhatikan setelah proses itu ada paskanya. Nah, paskanya kita kali setelah selesai kegiatan proses PPM. Jadi pada hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Kita boleh kali mungkin Pak D Pak D ini masih bujang Pak dan luar biasa. Itu kalau dijangkau sama tahu saya pakai itu kan bujang dulu. Iya biasa. Selanjutnya jarang di kelas yang laki-laki untuk jadi di kelas ini jarang. Makanya ayo di kelas ya. Biasanya perempuan rata-rata. Tapi yang biasanya bapak yang di kelas tuh kasih sayangnya luar biasa. Baik Pak De, mengganggu waktunya Pak De. Ada kegiatan observasi ini. Pertama mungkin izin untuk sebelumnya saya sampaikan kegiatan yang akan dilakukan observasi secara pada hari Pasca. Pertama saya mengucapkan dulu siang menjelang siang Pak De. Pertama saya sudah tanya dulu, apa kabar Pak De? Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, tidak sehat. Sebab kita yang kita lakukan sekarang itu tidak sih juga pada. Iya. Iya. Jadi pada hari ini Pak kondisi Pak De, apakah sehat, biasa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Baik, mudah-mudahan kita doa kalau dulu yang sampai sehat dari sakit. Itu mungkin sehat harus sehat. Iya. Selanjutnya Pak De, pertama sudah jelas mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaannya pada hari ini dalam menghafal dan jadi selanjutnya kita lanjutkan bersama pada hari ini diskusi dalam kegiatan observasi ini. Adapun dalam kegiatan kita lakukan pada hari ini adalah Pak De, anak-anak kemarin ini mungkin sudah mengajarkan tentang membaca, dan memahami bacaan. Jadi pada hari ini menurut Pak De, bagaimana pembelajaran dengan menerapkan diferensiasi bentuk dan kompetensi baik nasionalnya yang sudah dilaksanakan yaitu di dalam kelas itu sendiri. Untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasinya alhamdulillah Pak dari pelaksanaan ini masalah pembelajaran yang ditekankan dilakukan oleh melihat ada hal-hal baru yang nanti ke depan bisa saya terapkan dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya. Nah, kelas saya menjadi lebih aktif di mana anak-anak saya bisa dengan semangat dengan adanya diferensiasi ini. Nah, yang saya lakukan seperti dengan saya menerapkan berdasarkan minat dan anak yang dipilihnya atau yang mau minatnya, dan anak-anak saya tertarik dengan ada hal atau hasil akhir dalam pembelajaran seperti adanya karya anak dalam tulisan maupun karya berupa gambar. Lalu saya bisa mendeskripsikan dan menyampaikan tugas yang telah dibuat seperti ada yang membuat dalam bentuk gambar, paragraf, melakukan pekerjaan, membuat ke depan kelas, mempraktekkan langsung di depan kelas. Ini menunjukkan keberanian dan sikap percaya pada diri anak ini. Jadi artinya kegiatan pembelajaran untuk organisasi tampak yang Pak dilakukan yang laksanakan. Selanjutnya untuk bagi pertanyaannya Pak D, apa perubahan terhadap hal yang dilakukan itu? Apa dalam dampak hal dalam bentuk perubahannya dalam hasil belajarnya? Kalau perubahannya luar biasa.
sekali lagi manfaatnya bagi saya sendiri untuk pembelajaran diferensiasi ini. Nah, dan kedepannya kita bisa menemukan strategi yang nantinya bisa diterapkan yang lebih baik dari diferensiasi ini. Jadi sebenarnya dibutuh proses ya Pak ya, proses. Jadi segala kebutuhan dalam bentuk proses dalam bentuk pembelajaran anak, ya jadi tingkat kemampuan dia dapat itu berbeda-beda. Nah, yang dilakukan tersebut dengan diferensiasi. Jadi contohnya kita belajar bahasa Indonesia. Jadi walaupun anak-anak ini beda dalam bentuk penugasannya, tapi tampak di situ hal yang sifatnya hal tersebut kepada anak-anak. Contoh misalnya kalau dia bisa menampak dia menampak. Kalau dia bisa menulis dia menulis. Jadi ada perubahan Pak De ya. Alhamdulillah. Lanjutnya Pak De, ya, dalam diskusi kita bagaimana cara untuk dalam bentuk menunjukkan bahwasanya manfaat yang rasakan ke depan untuk menemukan strategi yang lebih bagus lagi dalam bentuk belajar berkonsentrasi ini. Di sini saya belajar hal-hal baru Pak mengenai proses diferensiasi ini dan peran pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Nah, saya juga merasakan semua hal termotivasi dengan adanya kreativitas anak yang lebih ditampilkan dan dihargai dalam proses pembelajaran ini Pak. Melatih sikap tanggung jawab tentang apa yang dia kerjakan gitu Pak. Jadi dampaknya dalam kegiatan waktu proses pembelajaran yang kita disampaikan bentuk organisasi ini bentuk kompetensi anak tampak di dalam kegiatan dalam kegiatan pembelajaran tadi ini. Ya. Artinya di dalam kegiatan diskusi misalnya ada diskusi anak kita misalkan di kelompok nih ya. Gimana pendapat juga Pak Ade dalam kegiatan dalam diskusi apakah itu dia biasa apakah dikontrol sama Pak Ade pembicaranya? Kalau prosesnya perlu dikontrol juga, perlu diawasi, harus diawasi dalam kreativitas yang harus dikerjakan anak. Harus kita pandu juga dalam proses pembelajaran. Contohnya hal-hal yang menarik itu, hal yang menarik dalam kegiatan pembelajaran misalnya tugas contohnya. Apa contoh dalam kegiatan bahasa Indonesia kemarin ini kan? Apa misalnya yang karya apa gitu? Karya. Iya. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kita belajar tentang menabung. Itu menabung. Iya. Menabung ini kita kasihkan materi tentang menabung, manfaat menabung, dan bagaimana cara menabung. Nah, terus di sini ada beberapa tempat untuk menabung, ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang di bank. Nah, lagi dijelaskan tentang bagaimana cara menabung ini. Bisa dibuatkan melalui celengan, itu bisa dari barang-barang bekas, barang-barang yang ada di lingkungan yang tak terpakai, bisa dimanfaatkan kembali. Kalau contohnya udah dikembalikan ke anak biar dia menabung dalam rumah. Kalau penuh nanti nggak pernah saya. Oh itu. Mau apa tujuannya menabung? Kalau misalnya anak menabung ini bisa ada yang membayangkan saja ya. Artinya mempresentasikan kalau anak-anak ini misalnya menabung kalau ditetapkan di rumahnya berapa persen ya persennya gitu. Kalau belum ada datanya Pak ya, itu kemungkinan ada untuk jumlahnya gitu. Ya, jumlahnya mungkin lebih 500 mungkin. Jadi ada sekitar 90% ada yang menabung ya. Oke, jadi dalam hal ini bentuk penerapannya karena boleh dilakukan di sekolah, boleh di rumah. Contohnya itu bisa menabung ya. Dia hemat. Selanjutnya Pak De, teman luar biasa dalam bentuk sekali manfaat yang Pak rasakan Pak untuk strategi dalam bentuk penerapan itu artinya misalnya berorganisasi. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin
yang lebih tepat. Kenapa? Karena di sekolah itu masing-masing itu berbeda kan? Iya. Nah, misalnya di Kesamani, misalnya di tempat ngajar di tempat lain itu berbeda pula. Nah, itu cara sistemnya kan. Sebenarnya dalam bentuk kan kalimat berorientasi. Sebenarnya itu kan dari ajaran. Jadi kalimat-kalimat yang apa namanya, yang lebih simpel, yang lebih mengenai semua. Jadi dalam khusus untuk ini kan lebih pendekatannya kepada anak kita yang lebih membutuhkan. Artinya dia memang kita ini memang apa namanya, seorang yang apa namanya sebagai pelayan gitu. Iya. Jadi anak ini apa namanya, Harus tahu apa kemauan dia anak. anak. Ya. Jadi kemauan anak ini yang kita ikuti. Kalau bahasa Indonesia, aku mau bikin karangan Pak, ya, bikin karangan. Nah, jadi selanjutnya saya mau belajar di luar Pak, ya, tidak masalah. Coba dia masalah Pak, ya, coba. Gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan. Selanjutnya mungkin kita lanjut Pak De. Alhamdulillah Pak De, manfaatnya dalam terdapat banyak yang Pak De sampaikan. Gunakan hasil untuk pembelajaran. Yang pertama saya menyampaikan dalam bentuk pasca ini, karena mungkin saya sudah jelas mengucapkan banyak terima kasih waktunya dan kesempatannya yang luar biasa pada hari ini. Karena saya minta maaf mungkin mengganggu aktivitas Pak De. Ya, otomatis ini gunanya untuk istimewa juga. Ya. Jadi pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih waktu itu sudah waktunya, dan saya berharap nanti kita semua di padanya tentu saya sendiri dapat evaluasi lebih baik lagi. Nah, dalam kegiatan masing-masing. Oke, terima kasih Pak De. Saya mengucapkan semangat terus dan selalu, dan Bapak menunggu nih kapan mau meritnya. Gini. Ini jarang nih, alhamdulillah lulus P3K Pak. Menunggu juga. Alhamdulillah. Berapa lama mengajar deh Pak deh? 6 tahun. 6 tahun luar biasa. Jadi itulah mudah-mudahan istana terima nantinya bertambah semangat lagi belajarnya, dan mudah-mudahan nanti langsung kami terima. Pak ya, mantap. Terima kasih Pak De. Sama-sama Pak. Ya, alhamdulillah.